Oke, jadi untuk progres 3 kali ini, kalian bakal modeling hujan limpasan dengan metode NRECA. Habis itu kalian ntar bakal nentuin debit sintesis dan debit andalan. Selanjutnya bakal kalian juga buat rencana petak sawahnya sama skema garis dan skema balok yang akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Next. Oke, seperti yang udah kalian pelajari di Rakit, jadi untuk model kalibrasi NRECA itu ada data yang perlukan seperti data debit, FH bulanan, curah hujan rata-rata, sama luas das. Nah, kalau variabel yang diasumsikan itu terdiri dari tampungan kelengasan awal, tampungan air tanah, PSUB, GWF, sama koefisien FH-nya. Next. Nah, untuk langkah pertama itu kalian nentuin dulu tampungan kelengasan awal tanahnya berapa. Selanjutnya kalian nentuin tampungan air tanah tadi. Terus air hujan tahunan, curah hujan yang diambil tuh dari 2 tahun stasiun pengamatan debit, selanjutnya itu dirata-ratain. Untuk nominal, kalian bisa menggunakan rumus ini ya, 100 tambah N kali H tahunan dengan N itu sebesar 0,2. Selanjutnya untuk PSUB, parameter yang gambarin karakteristik tanah permukaan kalian, yang nilai itu dari rentang 0,3 sampai 0,9, dengan 0,3 itu untuk tanah kedap air dan 0,9 untuk tanah lurus air. Sedangkan GWF itu gambarin eh, tanah permukaan kalian juga, tapi kalau misalnya dia untuk yang kedap air itu 0,8, sedangkan untuk yang tanah luas air 0,2, jadi korelasi negatif sama yang PSUB. Untuk CR itu koefisien reduksi penguapan diperoleh dari fungsi kemiringan lahan kalian. Next. Oke, untuk langkah selanjutnya, curah hujan yang digunakan tuh rata-rata dari Thyssen. Untuk evapo potensial tuh dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di sini. Selanjutnya, kelengasan tanah awal juga bisa diikutin pakai persamaan di sini. Terus untuk yang rasio tampungannya juga ya tinggal lihat PPT sih. Next. Nah, ini diikutin aja cara-cara yang udah pernah kalian buat di Rakit. Next aja, Vi. Untuk langkah selanjutnya, nentuin excess moist ratio yang nunjukin kelengasan berlebih pada tanah. Jadi kalau misalnya ntar rasio kelebihan kelengasan kalian tuh dengan NA-nya tuh bisa dari nol, berarti kalian bisa menggunakan persamaan yang ada di bawah itu. Tapi kalau misalnya NA kalian tidaknya lebih kecil sama dengan nol, berarti RKK-nya nilainya juga nol. Nah, untuk kelebihan kelengasan sama perubahan tambungan dapat diikuti sesuai PPT. Next. Untuk recharge to groundwater in storage, groundwater flow ini bisa dilihat ya rumusnya. Tapi kalau misalnya yang groundwater bikin storage, itu kan tadi kalian asumsiin tabungan air tanah awal untuk bulan Januari pada 10 tahun dengan syarat T awalnya lebih sama dengan nol. Nah, untuk bulan lainnya T awalnya itu nilainya sama dengan AAT bulan sebelumnya. Oke, entar dari debit ini kalian bakal yang kalian asumsikan tadi itu dicari sampai Q maksimumnya dengan kalian entar menggunakan solver parameter, kalian ubah aja to max dengan mengubah parameter yang tadi yang asumsi awal tuh NSE, PSUB, GWF, CR. Nah, next. Untuk yang perhitungan NSE ini kalian nggak bakal buat karena data observasi kita nggak ada. Jadi di skip aja. Ini juga di skip. Jadi dilanjutkan ke debit sintetis 10 tahun. Jadi di sini debit sintetis 10 tahun itu ini adalah pengertiannya, jadi nggak usah di ini lagi karena kalian sudah paham di Rekit. Buat carinya juga harusnya kalian udah dijelasin di Rekit waktu itu, tinggal dari parameter-parameter sebelumnya kalian gunain ulang untuk curah hujan yang ada di 10 meter lainnya. Jadi 10 meter, sorry, 10 tahun lainnya. Jadi kan tadi kalian menggunakannya pakai 2 meter, Kak. Sorry. Kalian kan pakai 2 tahun kan. Nah, ini nanti kalian ulangi lagi untuk 8 tahun lainnya. Jadi nanti kalian bakal dapat ini nih, yang oranye. Yang biru di nggak usah dilihat karena kita tidak punya data observasinya. Lanjut, nah di sini nih ada debit sintetis yang udah kalian dapatin dari perkalian parameter-parameter tadi. Ini juga nggak usah kalian buat karena di irigasi ini tidak terlalu digunakan. Nah, yang digunakan adalah debit andalan ini. Nah, debit andalan ini pengertiannya juga udah kalian dapatkan di Regit. Jadi kita butuh debit andalan itu kalian cari 75, 80, 90, dan 50%. Di sini lakukan caranya, dijelasin dikit aja. Jadi urutin data debitnya secara kompaknya gitu, urutin data debit, terus di ranking. Nah, setelah itu hitung probabilitas dengan Weibull, terus kalian lakukan interpolasi. Nah, di sini kan nanti Weibull hasilnya kan jadi 1/11 itu 0,91. Nah, itu lakukan interpolasi, cari yang probabilitas 50, 75, 80, 90. Ini sorry, kita pakai PPT Regit, jadi tidak ada 50%-nya. Kemudian nanti kalian bikin grafik dengan sumbu X itu debit sintetis dan sumbu Y probabilitasnya. Ini nggak usah.
Yang ini nggak usah. Nah, yang perlu kalian bikin itu yang ini, FDC-nya ini. Jadi nanti di sini kan ada probabilitas nih. Sumbu X-nya probabilitas, sumbu Y-nya adalah curah hujannya, debit andalannya. Ya, debit andalannya. Nah, di sini kalian nanti bakal cari ini 75, 8, 9, terus kalian bikin garisnya, bikin ya, bikin garisnya. Misal di sini kan kita mintanya 50%, nanti sama dengan 50% itu berapa? 50, sorry. Ini 0,75 nih. 0,75 itu kan dapatnya 36 buat di Januari. Buat Januari ini 36. Berarti nanti di sini kalian bikin garis horizontal gitu. Oke, mungkin ini aku kasih tunjuk contohnya. Nah, di sini contohnya, di sini kalian diperbolehkan pakai template Enreca dari Regit dulu, nggak apa-apa. Yang penting kalau bedanya kalau sama Regit kemarin ada key observasi. Nah, sekarang key observasinya kalian lupain aja, nggak usah pakai key observasi. Jadi NSE nggak perlu mendekati satu. Sorry. Nah, kemudian setelah dapat semuanya, nanti kalian dapat parameter-parameter ini, kalian gunain lagi untuk 8 tahun lainnya. 8 tahun lainnya. Ini di sini aku pakai 2011, 2012, terus langsung dimasukin di sini yang sama karena nggak perlu uh, sorry, ini baru 5 tahun. Nah, 5 tahun dimasukin, terus habis itu nanti didapatin Q sintetis ini. Geosintetis sampai 2019, dari 2010 sampai 2019. Kemudian dibuat debit andalannya, ini debit andalan, debit sintetisnya ini direkap, setelah direkap dibuat ini probabilitasnya. Nah, ini adalah debit andalannya, Q50, Q75, Q80, Q90, dan eh, grafik yang diharapkan adalah seperti ini. Ini ada Q sintetis yang biru, Q50 yang oranye, 75 yang abu-abu di dalam sini, 80 dan 90. Mungkin untuk tutorial hujan limpasan sampai segini saja. Nanti dilanjutkan skema garis dan skema balok di video yang lainnya. Terima kasih.